Oke Sobat Holik semuanya, ketemu lagi bareng gua Eko. Oke Sobat Holik semuanya, gua kali ini lagi ada di salah satu planet yang menurut gua sangat-sangat istimewa. Karena di planet ini yaitu ada 3 AAH. Satu Agia Ailaholic Bekasi, kedua Agia Ailaholic MM 2100, dan satu lagi Agia Ailaholic Cikarang. Nah, teman-teman semuanya, gua kali ini tepatnya lagi ada di Bekasi nih. Dan gua mau ngobrol-ngobrol sama Agia Ailaholic Bekasi, tepatnya pengurusnya. Oke? Tidak membuang-buang waktu, langsung aja kita ketemu sama orangnya. Oke Sobat Holik semuanya, kali ini gue udah sama, pucet banget bang. Ya udah dibedakin dulu dah. Oke Sobat Holik semuanya, kali ini gue udah sama Om Budi dari Bekasi. Oke. Siap, tepuk tangan dulu dong. Nah, di mana Om Budi ini tuh salah satu penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut yang sudah terkenal baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah, amin. Oke, Om Budi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Karena kalau nggak sehat juga nggak ada di sini, Om. Kemungkinan sih. Iya. Kayaknya atau di rumah, kalau nggak di rumah sakit. Siap. Tapi agak hangat, Om. Lain dong. Oh, oke. Di sini. Oh, di situ. Siap. Oke, terima kasih Om Budi sebelumnya sudah meluangkan waktu ke saya lah, intinya ke saya untuk ngobrol-ngobrol, untuk share ke teman-teman semuanya tentang planet Bekasi. Jangan dibilang planet lah. Kenapa tuh gak boleh dibilang planet, Om? Jangan. Kenapa itu? Ya kalau Bekasi kan dibilang planet seakan-akan misah. Jadi kayak Pluto nanti. Iya, siap. Oke, Om santai aja sambil ngerokok. Kok boleh? Siap, Oke. santai aja. Berarti kalau santai begini dong. Iya, nggak apa-apa. Biar sepatunya. Sepatunya itu loh, Arapik. Oke, Om Budi. Iya. Saya pengen tahu nih, Om Budi itu siapa sih gitu? Saya Eh, ceritain dari awal mula masuk holik ya. dari lahir nggak boleh, Om. Jangan dong, jangan Siap. dong. Kalau dari lahir putih saya mah. Sekarang? Ya, tahulah diri. Oke, Ya. siap, Om. Saya itu dari pertama masuk holik tahun 2020 kalau nggak salah. 2020. Akhir bulan Akhir. Desember. Siap. Itu. Ada itu Om yang mau nerima? Ya kemungkinan sih karena ini paksaan ya. Oh, dipaksa. Iya. Jangan-jangan lu waktu itu gua mau masuk holik nih gitu, bagolok lu. Malah dia ke saya, bukan saya. Oh, kebalikannya. Kebalikannya. Lu masuk nggak lu gitu? Tapi apa ya, banyak keluh kesahnya di holik sih ya. Terutama holik Bekasi ya. Banyak banget keluh kesahnya. Jangan dulu ke keluh kesah, Iya Om. dong. Jangan dulu ke keluh kesah, belum nyampe ke situ Iya. pertanyaan gua. Oke. Yang gua pengen tahu lu siapa? Ya gua masa ya baru perkenalan sih. Nama gua Budi Antoni. Oke, Ya kan? nah. Ya, gua berasal dari lahir gua di Bekasi. Asli nih. Kalau dibilang asli Anak sih Bekasi ya gitu. enggak Oh. bukan asli banget sih, karena Oh. orang tua campuran dari daerah Madura sama daerah Jawa Daerah Tengah. Jawa. Berarti di Bekasi itu notabene tuh perantau. Perantau. Kerja di Cuman Bekasi? lahir di Bekasi. Oh, karena Gitu. memang orang tua sudah merantau Merantau duluan. dari sebelum saya lahir, memang orang tua. Berarti orang tua merantau duluan. Om Budi mah di Madura. Di sini Oh. belum lahir Uti. Oh, belum lahir. Iya. Oh, tadi katanya orang tua Madura sama Jawa. Ya, sebelum nikah Ngerantau ke Bekasi. Ngerantau ke Bekasi. Nah, Om Budi mah di Madura. Masih di dalam Oh, perut. di dalam perut. Oke. Siap. Masih goyang-goyang dalam perut Oh, itu. siap. Jadi sekedar informasi buat teman-teman semuanya. Jadi Om Budi ini adalah orangnya kocak. Orangnya kocak. Saking kocaknya tuh ya kocak lah.
Tapi urat malunya belum putus. Belum putus. Masih ada malu. Gitu. Masih ada malu. Tapi jangan kenceng-kenceng Om kalau malu. Ya, gimana lagi sih? Kasihan malu. Oh, palu. Itu mainan saya di rumah. Oke, ya, siap. jangan dibawa. Oke, Kita siap. ada nih kalau mau diambilin nih. Palu, gergaji, mesin potong, mesin belah, Oh, ada semua. ada semua. Mau bikin meja nggak sekarang? Di rumah. Oke, jadi teman-teman Om Budi ini kebetulan dia seseorang yang berwirausaha ya Om ya? Ya, bisa dibilang. Berwirausaha. Ya, wirausaha sih karena baru ini sih, belum lama. Saya wirausaha karena meneruskan dari perjuangan almarhum abah saya sendiri. Jangan nangis lah, udah. Iya. Itu kan abah saya, bukan abah sih. Kirain saya berwirausaha karena tidak wira swasta. Iya, kirain kayak gitu jawabannya. Ya, dong. Ternyata asli, katanya kocak. Bohong nih, Bekasi nih bohong nih, katanya kocak mau nih. Serius nggak? Kalau mau serius sampai nangis nih kita. Jadi kalau untuk kerja sekarang sih ya dibilang kerja nggak kerja, tapi ada aja kerjaan. Alhamdulillah ya Om ya. Kerjaan mah ada aja. Cuman kalau dibilang status ya wirausaha. Gitu. Cuman nggak pernah stay di toko. Masih keliling-keliling lah gitu. Siap, mantap sih Om, mantap. Oke, kapan sih Om Budi ini tergabung di AAH Bekasi? Oh, untuk tergabungnya ya? Tergabung resmi lah ya. Resmi nih, kayaknya nggak ada potong pita deh. Ada potong Jadi nggak pita, resmi oke. banget kayaknya. Jadi kalau setahu saya ya, Agia Ilaholic itu udah berdiri 2 kali ya waktu itu. Ya kan? Itu bubar. Yang pertama, yang kedua Jangan dibahas dulu. Gak apa-apa kan biar enak nih cerita aja, jadinya ketahuan saya maksudnya tahun berapa. Oke, siap, gitu. lanjut. Dan periode berapa gitu. Periode. Agak sensitif nih Om kalau udah ngomong periode nih. Oh iya, lupa ya, dikit lagi ya. Jangan deh. Jangan periode. Apa ya? Segmen. Segmen boleh. kedua gitu kan. Jadi saya itu masuk di Holic Bekasi di segmen ketiganya. Oh, segmen ketiga. Bukan Oke. kedua, Oke, gitu. siap. Ya setahu saya ya, cerita dari para senior, para teman-teman yang sudah masuk di Holic Bekasi, terutama yang udah lama gitu. Siap. Jadi saya itu masuk di Holic Bekasi itu di bulan, pokoknya akhir tahun 2020 saya masuk Bekasi. Bulan sabit. Ya kemungkinan sih, karena kan Anip Bekasi kan nunggu bulan sabit kan. Oh iya, makanya. Berarti yang nggak bisa terhitung. nggak bisa Om itu. Pokoknya Anip Bekasi itu nggak bisa keprediksi lah intinya. Ya, dan alhamdulillahnya baru menjalankan kemarin. Oh, Kemarin. Enip Om. Kemarin kita adakan Enip kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Tasyakuran. Segini ada. Kurang kecil lah dikit. Ya, pokoknya intinya biar menjaga silaturahmi para member, para anggota Bekasi itu supaya lebih erat lagi. Erat. Dalam silaturahmi, dalam berteman, pokoknya jangan ada ego antara kita. Erat saya pegel banget Om. Mau ditusuk? Oke, berarti dari tahun 2020. 20. Nah, Om Budi kan pasti sebelumnya tidak mengenal dong Agia Ilaholic itu apa. Betul. Nah, dari mana itu Om Budi bisa mengenal Agia Ilaholic gitu? Kalau dari mana saya bisa mengenal Agia Ilaholic itu dari salah satu teman saya semasa saya STM. Oh, sekolah juga Om? Sekolah bareng. Oh, sekolah. Kayaknya sih pada nggak percaya gitu. Kayak saya sekolah. Iya. Gitu. Bukannya Om Budi mah waktu zamannya SR ya, yang sekolah rakyat itu ya? Kayak enggak dong. itu belum dong. Mungkin zamannya Mas. Enggak, saya justru nggak sekolah. Oh, iya. Soalnya saya kan di New York Om, kecil di New York. Udah jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis, jangan sedih lah. Sedih kalau ceritain. Iya, oke. Lanjut Om, lanjut. Pokoknya saya kenal Holic itu Holic Bekasi. Saya dikenalkan dari salah satu teman seangkatan saya. Boleh nyebut nama? Boleh. Dia itu namanya si Hari Gustari. Oh, Hari Gustari, oke. Saya dikenalkan Holic dari dia. Memang dari 2019 saya sudah diajak 2 kali dia ngajak saya. Tapi karena saya masih menyangkut di pabrik, ya kan, kerja saya masih di pabrik dulu tuh. Sebelum almarhum abah saya nggak ada. Jadi ya kan situ tahu sendiri lah kalau di pabrik kita itu dalam waktu itu kita tertekan di pabrik gitu. Nggak bisa. Iya, karena kita bagian presnya. Oh, pas berarti. Pas banget kan gitu. Jadi nggak ada
susah buat meluangkan waktu buat berkumpul, buat Tapi main silaturahmi. kalau dikenalin sama temen itu ada lagunya Om. Jadi aku punya teman gitu kan. Nggak mau nyanyi. Enggak lu gitu Nggak dong. mau, nggak mau. Kasihan para penontonnya. Aduh. Oh jadi kenalnya tuh dari temen sewaktu Dari temen. sekolah. Iya. Dikenalin bahwa ini loh. Ayo gabung, kita mau bikin baru lagi nih karena kemarin sudah bubar. Yang kemarin sudah bubar, dia mau bikin baru lagi dengan perizinan dari Ketum Nusantara. Ketum Nusantara. Jadi Oke. Bekasi itu sebenarnya diambil alih oleh si hari ini. Dari David pun bilang begitu, diambil alih. Ya, ibaratnya ketuanya Bekasi lah dia. Bukan si David itu nggak ketua, dia ketua juga bagi saya gitu. Cuman karena si David itu udah ngasih posisi buat si hari ini jadi ketua, jadi saya nyebut hari itu ketua di Bekasi. Oh, berarti gue salah orang dong. Harusnya gue sama ketuanya ini. Oh boleh, ya udah saya. Ya udah Om ya, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ya jangan lupa subscribe. Oke, berarti Om Hari ini saya lagi ngobrol nih. Kebetulan Om Hari juga tinggalnya di Cikampek nih. Iya. Kita jadi udah obrolin masalah ini sebenarnya sama dia, tapi dia selalu menyerahkan semuanya ke saya. Oke. Gitu. Berarti kan kalau menyerahkan percaya sama Om Budi. Ya, dibilang percaya, jangan percaya sama saya, musyrik. Tapi ini Om Budi nggak ada ininya kan? Oke coy, yang kayak gitu nggak ada kan? Jangan. Budi doang kan? Nggak ada itu. Oh nggak ada. siap. Nah Om, Ya, kan tadi mungkin kan sebelumnya memang pure nggak tahu ya, pure. ada AAH gitu kan. betul. Kenapa optionnya kalau tadi jawabannya dikenalin sama teman sewaktu sekolah, kenapa optionnya jatuh ke Agi Ailaholic? Sementara kan di luar banyak klub atau komunitas lain Om. Atau karena kenalnya atau taunya baru sekarang setelah join? Kalau untuk kenal dari komunitas selain dari AHA ya, itu saya sebenarnya udah tahu. Tapi dulu itu saya masih nggak mau memilah-milih untuk masuk ke komunitas mana, karena saya itu bukan. Jangan sedih. Iya bu, gimana lagi? Pak? Ya pokoknya saya itu belum bisa meluangkan waktu untuk berkumpul yang tadi saya jawab gitu. Waktunya habis terus atau gimana Iya, sih? karena Nggak pernah beli Om? Saya itu kalau kerja di pabrik itu lembur saya sampai 11 jam pernah saya, dan besoknya saya masuk pagi. Saya pernah. Jadi Luar waktu biasa. saya itu nggak bisa buat acara silaturahmi, buat berkumpul itu susah. Jadi daripada saya cuman hanya sekedar masuk doang, kita nggak ketemu, nggak pernah silaturahmi, lebih baik saya diam dulu gitu. Dan saya, almarhum abah saya udah nggak ada, saya memutuskan untuk berhenti kerja, dan si Hari ngajak saya gitu. Karena dia udah teman lama, ya saya kenal sama si Hari lah, jadi makanya saya kenal di AHA dari dia. Nah, untuk kalau dari klub-klub yang lain atau komunitas yang lain, apa ya, ya karena selera kita sih. Kita masuk di AHA karena nggak ada paksaan atau peraturan yang begini. Soalnya setahu saya komunitas atau klub itu banyak peraturannya, ya kan? Ya peraturan ini, peraturan itu yang nggak boleh masuk ke komunitas lain. Sedangkan di Holi kan bebas. Tapi dalam artian bebas kita ada peraturan di garis bawah. Wah serius nih, lagi serius. Lanjut. Mau bercanda boleh gitu mah. Lagi serius nih, jarang-jarang ini. Gitu tinggal pilih mau serius apa mau santai. Serius dulu. Oh iya serius dulu. Jadi mau apa lagi yang mau ditanyain? Ya lanjut yang tadi. Ya jadi untuk masalah Holic ya saya masuk di 2020 dan ya saya nyaman sama Holic. Jadi nggak ada untuk berpindah haluan. Itu ada nyanyiannya, ada lagunya kan? Nah gimana itu? Gimana itu lagunya itu? Jangan kasihan penonton itu. Oke. Nah berarti kan tadi Om Budi sendiri ngomong sudah nyaman. Sudah mulai timbul rasa cinta mungkin? Mungkin kalau cinta itu kita lawan jenis ya kalau masalah cinta ya.
Kalau cinta loh. Tapi kalau sayang, kita sama jenis pun sayang. Oke. Karena cinta itu dan sayang itu berbeda. Oh, Gitu. Betul kan? Betul. Iya. Kalau cinta tapi nggak sayang Enggak, percuma. takutnya kan kalau tadi udah cinta sama Holly, sudah mulai sayang sama Holly, takutnya nanti ingin menafkahi. Ya kalau untuk menafkahi Holik sih ya tergantung dari si tumnya sendiri. Yang dikhawatirkan kalau menafkahi kan berarti ada dua, Om. Ya. Ada lahir, ada batin. Batinnya yang sulit menurut saya, Om. Ya, ya gak usah ngomongin batin. Iya. Kalau lahirnya mah oke lah ya. Batin Oke. jangan diomongin. Sakit saya beneran. Oke. Berarti karena memang sudah dari awal sudah jatuh cinta, begitu dikenalkan oleh Om Hari tersebut sudah jatuh cinta nih dengan Holik, dengan konsepnya Holik seperti apa, dengan secara agenda-agendanya sudah nyaman lah ya bahasanya. Dan terus terang saya sebelum jadi kayak sekarang ya, jadi kayak dulu gitu, nggak kayak sekarang. Gitu ya. Dulu saya mah bukan apa-apa. Bukan di apa-apa. Anak Bawang kan sama di Holik Bekasi. Karena ya mungkin pandangan saya mungkin ya yang ya sebutlah para senior. Siap. Ya dia bermainnya dengan senior, yang junior bermain dengan junior. Oh, Bapak Bawang berarti itu ya? Iya. Jadi seperti itulah. Cuman makin berjalannya waktu kita terus kita adain kopdar, adain ini, adain itu, agenda ini, agenda itu. Akhirnya kenal. Akhirnya ya mulai terlihat lah bulan sabitnya. Oke, siap. Balik lagi ke sabit balik lagi ke sabitnya nih. Jadi Callback berarti nih, callback. Mulai terlihat bulan sabitnya kita jadi kenal sama wilayah lain, sama wilayah Bekasi sendiri, lebih kenal lagi sama yang lebih senior. Jadi kita kayak mulai dianggap. Cuman udah langsung duduknya juga udah gini dong. Oh enggak dong, kalau saya mah tetap harus begini. Oh, harus begitu. Iya. Karena memang ada penyakit di sini kan. Kok situ tahu peramal ya? Tahu saya. 2024 ada kejadian apa deh? Gua kalau nggak salah nanti Februari itu ada pemilihan. Yakin itu Mas saya, Om. Kalau saya mah nggak usah capek-capek begitu. Setelah tahun baru pasti tanggal 1. Malam tahun baru pasti tanggal 1. Dan kalau nggak salah Januari itu sampai 31. Terus kita panjang nih. Panjang. Oke, Om. Selama di Holik Bekasi berarti kurang lebih 3 tahunan lah ya. 2 tahun 3 tahun lah ya. Ya, menjalan 3 tahun lah. Masih jauh. Suka dukanya sebagai member dulu deh, jangan sebagai pengurus nih. Suka dukanya nih? Iya, suka dukanya tuh. Mau ceritain sampai nangis apa biasa aja nih? Ya kalau bisa sampai berdarah-darah, Om. Jangan dong, bahaya itu. Nanti langsung jangan dong. Ayo. Kalau suka dukanya zaman dulu saya, yaitu yang saya bilang seperti tidak dianggap. Oke. Ya para senior ngumpul para senior. Sorry nih, Om. Iya. Seniornya tersebut masih ada. Untuk sekarang ya? Iya. Untuk sekarang mungkin senior tersebut ada beberapa. Tapi kita setelah acara Anip kemarin, kita itu kan ada peraturan setiap ada acara atau acara tahunan, acara agenda apapun, kita ada kontribusi ya kan di dalam peraturan AH Bekasi per anggota per member jatuhnya. Jadi kita nggak ada iuran tiap bulan, nggak ada. Cuman kita adanya itu iuran pas kita agenda, entah agenda Jabar, entah agenda Bekasi sendiri, entah agenda apapun itu ada iuran ya kan. Dan yang nggak masuk iuran kita langsung left kan. Itu peraturan kita sekarang. Paham gua sekarang. Artinya senior yang justru yang nggak bayar. Ya ada, enggak semua ya. Enggak semua. Kita garis bawahi loh, ya. enggak semuanya. Enggak takutnya semuanya. para netizen takutnya salah paham. Iya, salah paham. Kita garis bawahi enggak semuanya para senior kayak gitu. Tapi ada beberapa. Jadi kita langsung setelah acara Anip kemarin kita langsung live kan yang enggak di kick ya? Ya hitungannya di kick lah gitu, bahasa kasarnya ya. Siap, kita kan ngomong bahasa halus di bahasa kan halus. gitu. Di live kan. Jadi kayak gitu. Jadi untuk sekarang ya kita bukan ambil alih. Di Bekasi sendiri pun nggak ada struktur organisasi nggak ada di Bekasi. Nggak ada gitu. Jadi rakyat semua.
rakyat semua. Oke. Ya kan? Nggak ada strukturnya. Jadi yang mau ketua, kalau ketua Syari kan, Oke, pasti siap. bendahara, sekretaris atau yang penasehat atau yang apapun itu nggak ada. Jadi waktunya kita ngumpul atau kopdar kan kita diwajibkan sebulan sekali. Dan itu pun selalu para admin adalah admin kita ada 4 orang atau 5 orang. Itu selalu saya mengusulkan pertama. Kita kopdaran di tanggal ini gimana? Kita kopdaran di tempat ini gimana? Pada oke semua, kita lanjutkan gitu. Jadi kita ada grup admin sekarang ya, untuk sekarang ada grup admin, ada grup yang intinya Bekasi. Oke. Gitu. Jadi biar nggak kalang kabut. Oke, Untuk siap. masalah ada acara atau apa, jadi kita rembukin di admin gitu. Kalau dulu kan nggak ada. Dulu setahu saya itu nggak ada grup admin, nggak ada yang ya kalau kopdar ya udah hari ini kita kopdar malam ini gitu doang udah. Nah, itu kan dukanya tuh. Sukanya Om. Aduh, sukanya apa ya? Bagi saya di Bekasi ya, sukanya itu jadi para member pada respect. Respect, oke. Ya, Respect gitu ya. itu bahasa saya dulu ya. Oke. Nggak tahu kalau sekarang nih. Oke. Pokoknya pada respect lah. Hmm. Ya balik lagi karena kita bisa menghargai seorang, Oke. kita itu bisa dihargai orang. Gitu. Betul. Tapi kalau kita nggak ngehargain orang, orang masih menghargai kita. Emang harganya berapa? Ya mahal lah. Oh, oke. Ya punya duit berapa sih sekarang? Ada 3.000. Nah, kalah aku dong. Oke, berarti di Bekasi itu katakanlah kalau respect itu berarti ke solid ya? Solid. Solidaritasnya tinggi. solidaritasnya Dan itu tinggi, mulai. masih bertahan lah sampai sekarang ya? Ya mudah-mudahan sih sampai seterusnya kita bertahan. nah. Dan di Bekasi pun terus terang saya lebih banyak dari member baru. Member baru. Yang Oke. respect, yang solid. Pokoknya yang kita bisa ngidupin Bekasi kayak sekarang itu kebanyakan member. Emang Bekasi jalan ya sampai hidup kayak gitu? Ya dia kalau jalan repot ke Kerawang nanti. Sampai ke Kerawang tuh dicariin Bekasi ayo. Siap. Ntar Karawang makin panas juga loh, Bekasi sama Karawang. Biarin biar kena panasnya Bekasi, biar tahu rasanya panas 40 derajat gitu ya. Siap. Nah, gini Om. Kemarin-kemarin kan ada hot issue nih. Isu apa Ada nih? apa sih di Bekasi Isu apa itu? nih? Isu apa nih? Isu apaan dulu nih? Kan kita nggak tahu lah ya, karena kan mungkin itu sebenarnya internal. Ini terserah Om Budi. Om Budi berhak untuk menjawab atau misalkan, skip Om, nggak masalah tuh, karena mungkin saking rahasianya atau Ya. karena saking internalnya. Tapi poinnya yang ingin saya dapatkan ini menjadi pembelajaran buat teman-teman AH di wilayah lain atau bahkan komunitas lain Om. Karena kemungkinan problem di suatu komunitas atau klub otomotif tentunya ya, Iya. pasti kurang lebih sama Om. Iya pasti. Nah, kenapa sih AH Bekasi sampai kemarin itu bisa seperti itulah? Iya, isunya bagaimana dulu nih biar saya jelaskan dan jabarkan nanti. Kan kita ngedengar bahwa nggak mungkin dong kalau ketum tiba-tiba memutuskan untuk Holik Bekasi bubar. Bener dong? Iya. Tiba-tiba sama ketum bangkit lagi, ayo dibentuk lagi. Jadi ribon kan setahu saya Iya. kan. Nah, ada dong problemnya gitu. Sekedar share. Untuk problemnya mungkin intinya untuk dari sebuah permasalahan yang seperti itu Internal, individu bahkan. Iya, internal. Jadi ya mungkin sekarang Bekasi udah nggak ada ya, udah nggak Oke. ada kayak gitu sekarang ya, karena sudah apalagi dengan kejadiannya kemarin mungkin. Siap. Cuman masalah ini udah clear, udah nggak ada permasalahan berlanjut atau karena kalau berlanjut saya yang turun tangan bukan David. Oke. Gitu. Karena saya itu orangnya nggak mau punya masalah dengan orang. Kalau perlu saya yang nyamperin masalah itu, nyamperin buat menyelesaikan masalah. Siap. Gitu. Jadi untuk kayak gitu seperti hal-hal seperti itu dijauhkan lah. Soalnya karena timbulnya masalah kayak gitu, apalagi sampai bubar, itu karena ulah satu orang. Ulah satu orang. Oke. Jadi semua merasa apa ya bahasanya terzolimi lah ya, Terzolimi gara-gara satu orang tersebut. Jadi Apakah merasa ingin dituakan problemnya atau merasa ingin seperti apa tuh? ya kemungkinan sih iya ya, kemungkinan sih kalau menurut saya pribadi itu mungkin dia itu
merasa kepengennya dia, Bekasi ada acara nih, ya di mana tentuin, dia yang mau nentuin semua. Oke. Sedangkan Bekasi pun ada banyak member, bukan hanya dia. Kita tahu dia orang lama, tapi nggak bisa kita buat memutuskan ke dia karena ya pokoknya itu masa lalu lah, jangan dibicarain lah. Nangis gua. Nangis gua. Enggak Om, jadi kenapa saya nanya itu karena memang kurang lebih konsepnya kayak gini ya. Mungkin semoga teman-teman di luar sana juga bisa membaca atau kurang lebih seperti inilah mungkin ya. Jadi dalam suatu komunitas atau klub, ketika ada seseorang yang notabene sesepuh atau orang yang sudah lama atau orang yang terdahulu, terus dia merasa ingin disuguhkan, dia ngerasa ingin dielulukan, sementara mungkin catatannya satu, lu bisa ngebawa AHA seperti apa? Kedua, kontribusi lu sampai saat ini tuh seperti apa? Atau gimana? Ketiga, ya kalau mau, ya lu rangkul. Bener nggak? Bener. Kalau ketiga poin itu tidak memenuhi aspek, ya berarti memang pola pikir lu untuk berkomunitas atau pola pikir lu untuk membangun suatu komunitas tersebut masih salah, Bos. Iya. Bener. Karena menurut gua namanya seorang sesepuh atau bahkan dibilang suhu, atau kalau dia memang pengen diketuakan, ya lu rangkul member-member lu. Iya, bener. Kok jadi sedih kayak gitu sih, men? Ya. Ya bisa gimana ya, baru kejadian belum lama sih kayak gitu. Ya kita jujur per-peran ya kita ya, karena ini masalah udah clear. Cuman kalau emang dari Mas Eko sendiri mau tahu, saya buka. Cuman kita balik lagi, kita garis bawah ini masalah udah clear. Jangan sampai di luar dari sini kita diperpanjang lagi. Siap. Ya. Kalau ada yang perpanjang lagi, saya siap untuk turun tangan. Harusnya sih karena memang udah clear, harusnya justru menjadi pembelajaran supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi gini, salah satu anggota, entah itu senior atau itu junior ya kan, katakanlah gitu, jangan suka membikin gaduh di dalam grup ataupun sedikit-sedikit bilang bubar, sedikit-sedikit bilang bubar. Kita itu berkomunitas, berkumpul, bersatu dalam wadah satu tangan yang disebut holik ya, holik Bekasi terutama ya. Jangan ada kata-kata itu. Terus ya yang lain juga lah, pokoknya wilayah lain juga jangan sampai ada yang kayak gitu. Karena kita itu khususnya para admin, para pengurus itu susah untuk mengumpulkan member-member anggota yang bisa solid. Benar. Jadi jangan sampai gara-gara dia menulis kata-kata bubar, kata-kata yang tidak enak dan masuk ke hati para anggota lain, itu bikin berantakan semua gitu. Makanya sekarang kemarin saya udah bilang sama sesepuh Bekasi, saya mulai dari sekarang di depan member anak-anak yang baru ya, yang junior lah katakanlah, kita itu di grup jangan ada yang sampai jangan ada dia orang lama, dia orang baru, junior, senior, nggak ada. Gua semua sama rata. Bukannya gue mau sok berani atau gimana ya, karena kalau sama rata itu kita nanti pas berkumpul kita tuh enak, saling bercanda, saling tanya jawab, saling sharing masalah otomotif terutama. Bener. Gitu. Tapi kalau kita menganggap dia senior, suhu, sesepuh, itu repot. Kita itu buat bertanya pun gimana ya? Jadi kayak takut salah nih, gue mau nanya, ya kan begitu aja intinya. Makanya kemarin itu di Bekasi saya bilang, untuk Bekasi sendiri nggak ada namanya senior, nggak ada namanya junior, kita sama ratakan semua. Terlebih lagi orang yang seniornya tersebut atau orang lamanya tersebut tidak welcome dengan anak-anak baru. Dan ya untuk sekarang alhamdulillah ya para senior kita juga udah welcome juga sama yang para junior. Jadi di grup pun jadi bisa saling tanya jawab, atau ada problem apa bisa lebih dijawab sama senior mungkin. Kalau juniornya pada tidur mungkin apa gimana, seniornya bisa pas lihat dari chat itu bisa dijawab gitu. Sekarang sih yang saya lihat jalan Bilo sudah berjalannya begitu. Dan untuk para yang kemarin di kick ya mohon maaf lah gitu.
Karena di satu wadah itu pasti kita ada kontribusi gitu aja. Betul. Kalau kita nggak ada kontribusi dari situ mau kontribusi apa kan gitu. Lah, lu juga percuma juga ada di sini, mau Iya. ngapain gitu kan? Sedangkan kita mau tanya lu nggak pernah jawab, ya kan? Giliran kita Kick nggak terima gitu kan? iya takutnya gitu doang Iya. sih gitu. Cuman selama saya ada di Olik Bekasi, saya udah bilang sama Hari pun saya udah bilang, kalaupun memang ada yang nggak senang sama saya, boleh terus terang ngomong. Nggak suka di grup, japri pribadi, gitu. Dengan adanya sekarang ini, ya tolong diterima, dengan adanya peraturan sekarang gitu aja. Siap. Oke, berarti sebenarnya Om siapa nama tuh Om? Aduh lupa juga nama saya siapa ya? Andre. Bukan dong, Oh. Ajis. Oke, Nah, Om Budi dong. Om Budi, oke. Masa lupa sih, baru juga Iya. ketemu 5 menit. Lupa namanya, ingat rasanya Om. Aduh, bahas yang itu. Nah, lagi. gini. Mau cerita yang gitu aja nih. Jangan. Nah, gini Om. Setelah tadi kita ngedengar hot isunya di Bekasi lah ya. Agenda nih. Pasti dong Bekasi Ya, punya agenda ya. nih. Ya, saya sudah mikirkan matang-matang. Oke, Cuman untuk saat ini mungkin belum terlaksanakan nih agenda setelah dari Anip. Oke, Ya siap. kan? Kan kita adain Anip kemarin, Oke, kan? siap. Cuman Saya nggak tahu tuh Iya. ada Anip tuh. Karena gitu itu ya hitungannya kita masih anak bawang di Bekasi Oke, ya. tetap Jadi, anak bawang di bawah. Oke. Anak bawang tuh yang ngambilin bola bukan sih Om? Ya pokoknya ya seperti itulah. Ya ada di pinggiran doang Oh. lah gitulah. Cuman berusaha untuk membangkitkan. Membangkitkan bukan membangkitkan, wah ini lo Bekasi kok begini-begini. Enggak, kita membangkitkan solidaritas member-member kita aja. Jadi kita itu kemarin ada tasyakuran di bulan Desember dan sekaligus acara kopdar gabungan Oke. antara Cikarang, Bekasi, kita kopdar gabungan kemarin. Oke, siap. Karena di tahun-tahun sebelumnya isunya kopdar gabungan Bekasi ya, khususnya Bekasi Raya hitungannya ya, itu selalu didatangi dari Jabodetabek jatuhnya gitu. Makanya kita diam-diam dan kita selipkan untuk acara Anip Bekasi gitu loh. Makanya kita nggak undang-undang. Jadi Parah ente. Asli teman-teman, jadi gue aja nggak tahu kalau mereka tuh ngerayain Enip yang ya biasanya kalau Bekasi pada ngumpul, gue tuh dari Karawang datang pasti. makanya itu yang kita antisipasi untuk berdatangnya tamu gitu loh. Jadi karena kita mau ngelihat acara Bekasi Raya yang pure, ini loh Bekasi Raya. Siap. Hanya Bekasi gitu. Dan oke. tapi kita selipkan acara Anip Bekasi gitu. Karena yang sebelum-sebelumnya nggak terlaksana. Jadinya Jabodetabek. Gitu. Mungkin nanti kedepannya bisa kopdar gabungan Bekasi Raya dan Kerawang mungkin nanti Siap. kedepannya. Gitu. Kedepannya mungkin. Kedepannya, Cuman oke. untuk sekarang agenda Bekasi saya pun masih simpang siur mau terlaksana atau tidaknya gitu. Masih belum ada keputusan. Siap. Jadi agenda dari Anip, setelah Anip kita mau adain farmgate. Wih, cakep. Karena dulu saya pernah ingat pesan-pesannya David, si Oke. Om David ya, Oke. Ketua Nusantara. Dia pernah bilang, saya pernah nanya sama dia, Tum, Bekasi mau diadain farmgate gimana tuh? Menurut lu kalau sampai ngadain farmgate Bekasi, gua cengin jempol. Karena Bekasi belum pernah ada kayak gitu-gitu. Oke. Ya kan? Jadi Ngerasa tertantang nih. rasa tertantang. Oke. Bener, rasa tertantang. Jadi setelah acara Anip, saya bilang di grup admin, terus teruntuknya di grup admin ya, bukan di grup inti. Saya itu bilang kita setelah acara, gue pengennya ada pamget yuk. Gitu. Kita nggak usah nginep, nggak usah nginep. Kita adain pamgetnya, kita PP aja. Entah itu ke Anyer yang dekat-dekat, entah itu jangan sampai ke Bali lah, jauh lah. Oh, oke. Ya, jauh lah kalau Bali lah. Oke, jangan. jauh. Iya, ya, Ke Ancol aja Om. Dekat. Ancol ya kan, Bogor gitu-gitu lah. Yang penting terlaksanakannya farmgate, family gathering. Dan untuk yang punya istri, yang punya anak jadi bisa dibawa gitu Betul, kan, buat supaya bermain, buat biar lebih menumbuhkan erat rasa lagi. kekeluargaan iya, juga, Iya, Om. betul itu Benar, yang benar, saya benar, mau benar. terapkan sebenarnya. Nah, harapannya Om untuk AA Bekasi yang sekarang digawangi sama Om Hari dan Om Budi lah katakanlah ya. Nah, digawangi nih penjaga gawang berarti si Om. Kalau untuk Mana sarungnya? Ya, ada sih sarung tadi bekas pengajian kalau mau. Oke.
Untuk harapannya ya, harapannya sih semoga sih kedepannya Bekasi itu masih bisa solid sampai seterusnya, dan orang-orangnya pun gak berubah gitu. Jadi walaupun berubah KR, tapi tetap kita harus solidnya, jangan sampai lepas. Karena silaturahmi itu kalau sampai putus, itu maka kan nggak dosa ada kita pinjam dosa. dulu duit 100 Nah itu nggak ada. boleh itu. Kalau itu pinjam duit 100 agar silaturahmi Nggak tak putus. gitu. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa terrealisasi lah Om. Amin. Nah Om, buat temen-temen nih yang seputaran Bekasi nih, dan sekitarnya lah ya, yang mau join nih dengan AA Bekasi harus seperti apa atau kemana sih Om aksesnya tuh? Kalau kita aksesnya nggak ada peraturan tertentu ya untuk join ya, dan nggak ada pemaksaan entah itu harus bayar sekian atau sekian, nggak ada, kita nggak ada, karena kita free untuk masuk. Untuk kalau untuk kontak kita sudah sediakan ada di Instagram dan TikTok, oke. Kita juga ada. Nah, Instagramnya apa Om? Instagramnya namanya Agia Ailaholic Bekasi, dan TikToknya juga sama, Agia Ailaholic Bekasi, tanpa kode-kode lain-lain. Nggak ada ribbonnya ya, tetap Agia Ailaholic Bekasi. Oke, siap. Nah, kalau ada saya udah lupa loh. Mau dibahas lagi nih. Jangan dong. Oke, berarti sangat jelas ya teman-teman yang ada di seputaran Bekasi dan sekitarnya. Bagi yang mau join dengan Agia Ailaholic Bekasi bisa langsung DM ke Instagramnya Agia Ailaholic Bekasi. Iya, betul. Dan juga bisa komen atau di TikTok ya? Iya, bisa. Nanti pasti langsung Dibahas, pas respon. Langsung respon kok. Oke. Di Instagram juga udah ada nomor tercantumnya, nomor admin kita. Jadi nanti langsung bisa dijangkau, menghubungi langsung ya. Bisa. Oke Om Budi, Oke. sangat singkat, padat, dan Jelas. ya pastinya. Kalau nggak jelas kan kayak gitu Om ngomongnya. Aduh, repot. Iya, Kita makanya. kan bukan orang mukmin. Oke, terima kasih banyak untuk Oke. waktunya. Semoga kedepannya Agia Ailaholic Bekasi masih menjadi Agia Ailaholic panutan. Kenapa saya ngomong panutan? Karena berdirinya Agia Ailaholic Karawang itu tidak lepas dari Agia Ailaholic Bekasi Om. Saya ingat banget 2017 itu saya ke Bekasi untuk ya sekedar pengen tahu Agia Ailaholic itu apa. Dan kita ngebentuk Agia Ailaholic Purwasuka waktu itu. Purwasuka. Iya, di dalamnya tuh ada Purwakarta, Karawang, dan Subang. Oh, digabung. Waktu itu dalam 3 wilayah itu. Waktu itu kita sama-sama bareng ke Bekasi, dan ya kita ketemu suhu-suhu yang sangat fenomenal lah sampai sekarang ini. Boleh sebutkan? Ada Goden lah. Nah, Pasti Om ada Pade Ari juga. Nah, Pade Ari pasti ada Pade juga. Ari juga. Banyak Terima lah, dan kasih. banyak juga Terima kasih senior-senior buat yang- Pade Ari, Om Deddy Goden yang sampai saat ini masih menjadi suhu saya lah di Ya, Holik. panutan lah, Panutan, karena sampai sekarang pun kalau saya japri, kalau saya DM itu dia masih balas Om. Ya, kalau nggak dibalas dia nggak punya kota. Mas, Iya, biasanya, kemungkinan seperti gitu. itu. Oke, Om Budi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan keadaan yang masih sehat seperti ini. Amin. Dan buat teman-teman di luar sana, semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi Agia Ailaholic dan umumnya bagi semua klub atau komunitas yang ada di luar sana. Betul. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.